Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Indriana Aulia, NIM 181910401075. Program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Mata kuliah Manajemen Industri kelas A yang diampu oleh Ibu Ari Susanti, STMT. Tujuan saya membuat vlog ini yaitu untuk mengedukasi masyarakat terkait studi kasus tentang perusahaan dan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen industri. Pertama-tama saya akan menjelaskan studi kasusnya, yaitu pada sebuah pabrik atau perusahaan terkenal di Surabaya yang bergerak di bidang consumer goods ingin menerapkan sistem manajemen terpadu untuk mendapatkan sertifikasi pada 3 jenis sistem manajemen, yaitu sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen keselamatan kerja. Untuk memudahkan implementasi ketiga sistem manajemen ini, pihak manajemen pusat ingin melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan perusahaan. Ternyata, dari hasil studi pendahuluan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu banyak penurunan mutu produk sehingga mempengaruhi penjualan produk yang cenderung menurun, tingkat kinerja karyawan pabrik yang masih di bawah standar, tingkat penerangan pabrik yang masih di bawah standar, tingkat kebisingan pabrik masih kelewat batas dikarenakan penangkal safety yang belum memadai. Banyak kuesioner dari pekerja yang menyatakan bahwa mereka sering merasakan penyakit yang sumbernya dari paparan debu dan gas bahan organik di tempat kerja mereka. Suhu dan tempat kelembapan di tempat kerja yang kurang pemantauan. Tingginya jumlah kecelakaan kerja akibat luka atau cedera. Banyak pekerja yang mengalami cedera otot akibat kesalahan cara memindahkan barang yang berat atau pegal-pegal ringan yang dialami oleh karyawan bagian administrasi sehingga cukup sering menimbulkan absensi karyawan. Anehnya, seluruh kecelakaan kerja yang terjadi tidak ada pelaporannya secara resmi. Pada saat dipertanyakan, maka jawaban para pekerja lapangan berikut manajernya adalah tidak apa-apa, tidak pernah ada kecelakaan yang berakibat. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang harus dilakukan pertama kali oleh pihak manajemen puncak untuk memperbaiki temuan-temuan yang ada pada studi pendahuluan sebelum melakukan implementasi sistem manajemen terpadu pada pabrik atau perusahaan tersebut? Jadi menurut saya akan melakukan analisa terlebih dahulu apa sih permasalahan yang ada pada perusahaan tersebut. Setelah itu, saya akan melakukan pembasmian terhadap permasalahan yang bisa menghambat pada perusahaan tersebut. Faktor-faktor itu tuh bisa dari faktor internal maupun faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal sendiri itu bisa dari faktor pribadi masing-masing. Yang pertama yaitu psikis atau kondisi mental. Kondisi ini itu dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti cara berpikir, pengaruh lingkungan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam kenyataannya, psikis seseorang itu sangat berperan dalam menentukan kepribadian orang tersebut. Selanjutnya, ini masih ada kaitannya dengan yang pertama, yaitu karakter kepribadian. Kepribadian pekerja juga akan mempengaruhi keselamatan kerja. Contohnya, ketika pekerja sedang merasa emosi atau stres atau seperti apa, itu kan pasti akan mempengaruhi cara bekerja pekerja tersebut. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan ketika bekerja itu bisa mempengaruhi sehingga memungkinkan untuk terjadinya kecelakaan kerja. Yang selanjutnya yaitu kesehatan. Kesehatan setiap karyawan itu sangat penting bagi perusahaan. Sehingga perusahaan itu harus memberikan jaminan kesehatan kepada setiap pekerjanya. Selanjutnya yaitu usia. Tak jarang perusahaan itu membatasi rentan usia karyawannya. Karena usia itu sangat berpengaruh juga. Contohnya ya, semisal ada pekerja yang udah usia lanjut kan tidak mungkin juga untuk bekerja di sebuah pabrik yang mayoritas membutuhkan tenaga yang ekstra. Selanjutnya yaitu jam kerja. Jam kerja ini bisa pada faktor internal maupun eksternal. Pemerintah juga sudah menetapkan berapa lama jam kerja yang harus dilakukan oleh karyawan. Hal ini bertujuan agar pekerja tidak merasa kelelahan dan dapat membagi waktu bersama keluarga.
Oleh karena itu, pekerja tidak boleh memaksakan diri untuk bekerja secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu faktor eksternal atau faktor di tempat kerja. Yang pertama yaitu jenis industri. Jenis industri ini tuh sangat berpengaruh pada keselamatan kerja. Contohnya, pabrik consumer goods yang probabilitas kecelakaannya itu lebih tinggi. Jadi untuk menanggulanginya itu dengan cara pengarahan kepada pekerja mulai dari cara menggunakan mesin atau cara memindahkan barang. Yang kedua yaitu tekanan kerja. Lingkungan kerja yang tidak kondusif itu maupun beban kerja, tugas itu dapat membahayakan bagi kesehatan para pekerja, sehingga pekerja itu akan menjadi stres. Yang ketiga, itu alat pengaman. Alat pengaman adalah hal yang paling wajib dimiliki oleh setiap industri, apalagi industri yang memiliki resiko tingkat kecelakaan itu tinggi. Seperti kontraktor yang wajib menyediakan helm pelindung dan alat keamanan lainnya. Terus selanjutnya itu ada fasilitas lainnya itu seperti lampu penerangan dan pengaturan suhu. Pertanyaan nomor 2 yaitu, jika Anda adalah direktur utama pada pabrik atau perusahaan tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk mengubah kondisi yang terjadi berkaitan dengan temuan-temuan tersebut? Jadi, jika saya menjadi direktur utama sebuah perusahaan, maka saya akan melakukan perubahan pada perusahaan saya. Perusahaan itu dipaksa untuk melakukan perubahan agar mampu bersaing dengan perusahaan yang lain. Ada beberapa hal yang menyebabkan perusahaan itu harus melakukan perubahan, yaitu adanya faktor eksternal yang berupa perkembangan teknologi, faktor ekonomi, peraturan pemerintah, dan faktor internal berupa masalah-masalah sumber daya manusia. Upaya yang akan saya lakukan itu bertahap. Yang pertama yaitu tahap awalnya, seorang pemimpin itu harus melakukan terkait dengan perubahan yang akan dilakukan. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, atau bisa juga keduanya. Dalam komunikasi tersebut, seorang pemimpin harus menjelaskan alasan-alasan mengapa kita harus melakukan perubahan ini dan apa tujuan dan manfaat dari perubahan tersebut. Selanjutnya, itu perlu adanya identifikasi kelompok yang resisten terhadap perubahan yang kemudian kelompok tersebut harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dalam melakukan perubahan, agen perubahan sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi dan membantu anggota organisasi atau perusahaan ketika menghadapi kesulitan. Seminar ataupun pelatihan bisa saja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman anggota perusahaan atau karyawan terhadap perubahan. Tahap selanjutnya yaitu tahap negosiasi. Negosiasi ini dilakukan apabila terjadi resistensi dari orang-orang tertentu. Kemudian tahap manipulasi, yaitu menggunakan kekuasaan untuk memanipulasi kepatuhan, misalnya memberikan reward bagi karyawan yang mau melakukan perubahan. Tahap terakhir yaitu dilakukannya paksaan bagi anggota yang menentang perubahan, seperti misalnya mengancam bahwa akan dicabut imbalan dan diberikan surat teguran untuk menghentikan kontrak. Jadi memasuki pertanyaan ketiga, yaitu buatlah dan jelaskan program K3 yang menerapkan konsep K3 ergonomis untuk meningkatkan kualitas K3 pabrik atau perusahaan tersebut agar jaminan atas kesejahteraan psikologis serta kesehatan dan keselamatan karyawan siap untuk sertifikasi sistem manajemen terpadu. Jadi ergonomi dan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya ini mengarah pada tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan kerja atau quality of working life. Aspek kualitas kehidupan kerja adalah sebuah hal yang penting karena dapat mempengaruhi kepercayaan dan rasa kepemilikan pekerja kepada perusahaan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada produktivitas dan kualitas kerja. Adapun program K3 yang diterapkan pada kasus ini yaitu pada tempat kerja.
pabrik consumer goods itu isinya adalah mesin produksi dan barang-barang berat yang harus diangkat. Kecelakaan kerja, cedera karena interaksi antara anggota tubuh dengan mesin produksi, dan cedera otot karena berurusan dengan barang berat yang mesti diangkat. Penerapan program K3 yang terkait dengan masing-masing kecelakaan kerja yaitu ada cedera karena interaksi dengan mesin produksi, yaitu dengan cara memberikan training tentang cara mengoperasikan mesin itu sendiri yang agar aman dan tidak menimbulkan cedera. Yang kedua yaitu cedera otot dengan cara memberikan tutorial tentang bagaimana sih untuk memindahkan barang yang aman sehingga tidak menyebabkan kecelakaan saat bekerja. Misalnya ketika mengangkat barang berat, posisi badan harus dalam keadaan jongkok. Kalau dalam keadaan berdiri, maka akan merusak tulang belakang. Terus penyakit karena menghirup gas dan debu hasil produksi. Itu kita bisa dengan cara memberikan masker kepada setiap karyawan. Lalu kebersihan lingkungan kerja dengan cara lebih diperketat atau lebih dikontrol lagi dalam kebersihan dan memberikan program pembersihan secara berkala. Tempat kerja yang bising dengan cara mengurangi tingkat kebisingan atau memberikan pekerja earmuff agar pendengarannya tidak rusak. Kalau sudah terwujudnya tempat kerja yang nyaman dan aman, maka setelah program K3 ini berhasil dilakukan, maka terwujudlah perusahaan yang aman dan nyaman dan siap untuk mendapatkan sertifikasi terkait manajemen terpadu. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir, yaitu buatlah dan jelaskan program marketing sederhana untuk pengiklanan produk pabrik atau perusahaan tersebut untuk meningkatkan penjualannya. Jadi langkah awal yang saya lakukan yaitu melakukan riset. Riset ini tuh gunanya untuk menentukan target pasar. Kemana sih produk saya ini akan saya pasarkan? Ke remaja kah, ke orang tua, ke balita, atau ke orang yang udah lansia gitu. Terus kemudian itu melakukan pengiklanan. Pengiklanan ini tuh sangat berpengaruh juga untuk promosi. Media yang saya akan gunakan yaitu media sosial. Kenapa? Karena masyarakat sekarang sudah tidak jarang lagi dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dan juga bisa melakukan kolaborasi dengan influencer untuk mempromosikan produk tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan harga serta menetapkan diskon. Bukan menetapkan sih, memberikan diskon di awal. Kenapa? Karena untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya yaitu menentukan lokasi penjualan. Lokasi penjualan ini juga sangat berpengaruh. Tempat penjualan yang strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat itu sangat berpengaruh, sehingga kemungkinan memicu penjualan yang tinggi juga. Selanjutnya memberikan intensif atau rekomendasi. Rekomendasi dari orang-orang yang sudah menggunakan produk kita, maka akan bisa menarik juga konsumen-konsumen yang lain untuk mencoba produk kita, serta menjaga hubungan baik dengan konsumen. Sekian yang dapat saya jelaskan dari studi kasus tentang pabrik consumer goods ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.